Perkenalkan, saya atas nama Umul Hakim dengan NIM 2209050012 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas D, Universitas Negeri Makassar. Materi pertama yaitu pengertian masalah dalam pembelajaran. Menurut Prayitno pada tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya karena dapat menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan secara individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Adapun masalah pembelajaran adalah suatu kendala atau persoalan tertentu yang dialami seorang murid dalam proses belajar mengajar yang menghambat kelancaran proses yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Dari segi aspek eksternal, yang pertama, faktor guru adalah faktor utama dalam proses pembelajaran. Berhasil atau tidaknya sebuah pembelajaran tergantung pada bagaimana cara seorang guru membelajarkan sebuah materi terhadap siswa-siswanya. Kedua, peserta didik dalam proses pembelajaran itu sendiri yang dipengaruhi beragam aspek dari dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya yang nantinya akan berdampak pada kesiapannya dalam menerima pembelajaran. Selanjutnya yaitu menurut faktor dari segi aspek internal, yaitu pertama, sikap seorang dalam belajar dan mengajar. Kedua, kurangnya rasa percaya diri siswa. Ketiga, tidak ada motivasi belajar. Keempat, inteligensi. Kelima, kurangnya konsentrasi belajar siswa. Keenam, kebiasaan belajar. Ketujuh, kesulitan dalam mengolah bahan belajar. Dan keempat, cita-cita siswa. Adapun faktor penyebab masalah dalam pembelajaran, yaitu faktor pertama, faktor biologis. Kecerdasan otak berlaku sejak kelahiran bayi di mana ibu yang mengandung mengambil alkohol dan merokok. Yang kedua, keturunan penyelidik mendapati bahwa kira-kira 30-50% kanak-kanak menghadapi masalah pembelajaran apabila mempunyai ibu dan bapak yang dulunya mengalami masalah pembelajaran. Ketiga, gangguan fisik. Salah satu gangguan fisik dan motorik anak adalah bisa dilihat dari kelainan genetik berupa Down syndrome yang sulit untuk diajak berkomunikasi. Yang kedua, faktor psikososial. Faktor psikososial dapat menyebabkan masalah pembelajaran. Keluarga yang serba kekurangan karena kemiskinan seperti makanan yang kurang bergizi, keadaan rumah yang tidak nyaman, hubungan orang tua dan anak kurang harmonis dapat menimbulkan masalah pembelajaran pada anak. Adapun ciri-ciri pelajar bermasalah dalam pembelajaran, yaitu ciri pertama, ciri kognitif. Pelajar bermasalah dalam pembelajaran ketika menghadapi kesukaran dalam mengaitkan pengetahuan yang tersedia dengan pengetahuan baru atau sukar mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi pembelajaran. Ciri kognitif, ciri akademik yang ada di kalangan pelajar meliputi masalah membaca, lisan, dan tulisan. Banyak pelajar yang menghadapi masalah membaca. Yang kedua, ciri sosial dan emosi. Pelajar yang memiliki kemahiran sosial yang lemah akan sulit untuk mencari teman, dikucilkan oleh pelajar lain, dan jarang berinteraksi dengan guru. Akibatnya harga diri atau dengan kata lain self-esteem mereka pun rendah dan menyebabkan mereka bertingkah laku negatif dan menyakiti orang lain. Yang ketiga, ciri tingkah laku. Sebagian pelajar bermasalah pembelajaran mempunyai masalah mudah terganggu, terlalu aktif dan resah, tidak mengikuti arahan dan sebagainya. Materi terakhir yaitu penanggulangan masalah pembelajaran, yaitu caranya ada pertama, mengubah gaya mengajar. Pelaksanaan pembelajaran sangat ditunjang oleh keahlian pendidik dalam mengatur suasana kelasnya. Menyampaikan materi bukan hanya sekedar berbicara di depan kelas saja, tetapi suatu cara dan kemampuan untuk membawakan materi pelajaran menjadi suatu bentuk presentasi yang menarik, menyenangkan, mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Yang kedua, keaktifan siswa. Hal yang perlu diperhatikan agar bisa terjadi kegiatan belajar pada siswa, maka siswa harus secara aktif melakukan interaksi dengan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, metode guru atau pendekatan kepada siswa. Guru harus mendorong serta memberikan pujian kepada siswa agar selalu termotivasi untuk terus belajar. Seorang guru harus memberikan perhatian kepada siswa agar siswa tidak selalu canggung sehingga akan lebih sesuatu untuk bertanya. Cukup sekian dari video pemaparan materi dari tugas profesi pendidikan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.